ini salah satu kebijakan program kelanjutan dari awal tahun 2023, bahwa di saat itu ada 22 stadion di seluruh Indonesia ini dilakukan renovasi. Nah, salah satunya adalah Stadion Segiri. Nah, Stadion Segiri ini dimulai dari 2023 hingga 2024 kita melakukan perencanaan dan beberapa pelaksanaan rehabilitasi dengan biaya hampir 81 miliar dari sisi arsitektural, struktural, mechanical, electrical gitu ya, yang menjamin bahwa nanti untuk pertandingan sepak bola ini aman, nyaman, dan juga sesuai dengan standar yang sudah diatur. Jadi standar yang digunakan standar FIFA. Jadi dalam proses pembangunannya kita dapat technical advisor, asisten dari PSSI dan juga dari FIFA tentang langkah-langkah terbaik gitu ya, mengenai kenyamanan, keselamatan, dan juga tadi handal untuk bangunan stadion. Dari kawasan itu ada 3 akses masuk besar, main gate, lalu masuk lagi ke perimeter yang kedua itu ada 4 akses, lalu masuk ke perimeter ketiga itu ada 20 akses. Jadi dengan kapasitas penghuni 13.000 penonton gitu ya, kita sudah simulasi minimal semua dapat disimulasikan dengan baik dan kondisinya aman. Ya, tadi Pak Wapres sudah menyampaikan, saya rasa beliau sudah terinfokan dari 22 stadion yang ada yang direnov dari 2023-2024 tadi, itu sebenarnya 81 miliar itu masih kecil, karena beliau tahu sendiri ya, di Manahan itu hampir ratusan miliar lebih. Tapi tadi konteksnya kami melakukan list of priority, kita prioritas dulu mana yang jadi prioritas, jadi dengan memanfaatkan dana yang ada, biaya yang ada, tapi semua fungsi lebih efektif dan juga lebih efisien. Jadi itu yang kami tadi sampaikan, gitu. Kok bisa 81 ini bisa merenov ini gitu ya. Ya kami efektifkan Pak, memang belum bisa tercover semua, tapi minimal fungsinya sudah bisa dirasakan. Nanti kita akan coba gitu ya. Test case nanti tanggal 16 ya. Iya, tanggal 16. Tanggal 16 kita akan coba dari rumputnya. Dulu kan rumputnya masih standar biasa ya. Sekarang rumputnya udah standar FIFA. Zoysia Matrela. Jadi dan standar FIFA juga one of the best. Memang pemeliharaannya butuh biaya dan butuh waktu yang lebih intens, tapi dari sisi kualitas pemain gitu ya, ini jauh lebih baik. Sebelumnya 11.000 sampai 12.000. Jadi sekarang ada 13.000 hingga 14.000, ini ada penambahan kira-kira 1.000-2.000 penonton. Dan juga di tribun yang tadinya tidak single seat, sekarang kita buat single seat. Single seat, kalau dulu kan kayak cuma beton gitu ya, semua bisa nongkrong gitu ya. Nah ini dengan ada single seatnya, jadi ada beberapa penyesuaian dari sisi desain untuk penonton. Ya ini yang tadi kami sampaikan, ini kan hanya satu dari beberapa sarana prasarana yang telah terbangun gitu ya. Dan kembali lagi, apa yang sudah dibangun ini tidak mungkin kalau tidak dimanfaatkan, dan wajib memang harus dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, dengan mekanisme, banyak sekali mekanisme, bisa menggunakan pihak ketiga, bisa dengan mengandalkan BUMD atau partner public private partnership. Intinya ini harus dikelola dengan baik gitu ya, karena operasional ini sangat penting untuk satu bangunan infrastruktur. Jadi kalau bangunan infrastruktur ini linear, dia akan turun seiringnya dengan waktu kualitasnya. Jadi harus didorong dengan operasional dan pemeliharaan yang baik gitu ya, agar dia lebih statis gitu ya, dan memiliki nilai value added gitu ya, manfaat. Tidak hanya tadi mengenai sepak bolanya, tapi juga kualitas dari manajemen untuk manajemen gedung, manajemen infrastruktur gitu ya. Bahkan nanti ada komersil yang bisa dimanfaatkan juga gitu ya. Tidak hanya untuk sepak bola, mungkin kalau pernikahan, acara peralatan gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Karena ini menjadi public amenities, public destination. Jadi kan banyak di stadion-stadion di negara lain juga, bukan hanya sepak bola, kadang-kadang itu dapat income dari beberapa value added tadi gitu ya, dan itu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Kuncinya di situ. Saya rasa itu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk pengelolaan stadion-stadion di Indonesia lainnya, terutama untuk yang kelas-kelasnya
menengah ke bawah ya, karena 13.000 ini sebenarnya masih terlalu kecil ya.